Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul, Yang Bersaudara Itu Kita, Bukan Duit. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Dek, Raffi mau minjam uang. Dara sudah melahirkan melalui operasi sesar. Dengan nada penuh harap Rusli meminta persetujuan istrinya. Wanita 35 tahun yang baru pulang dari arisan ala sosialita sontak menaikkan alis yang terukir sempurna. Sesar? Manja banget si Dara itu. Sudah tahu penghasilan suaminya pas-pasan malah mau lahiran enak. Batin Amira culas. Memangnya, Raffi mau minjam berapa, Mas? Rusli menghembuskan nafas lega ketika mendengar pertanyaan istrinya itu. 10 juta, Dek. Apa? Amira menatap suaminya sinis. Memangnya, adikmu itu tidak punya simpanan uang sedikit pun, Mas? Sudah tahu istrinya mau melahirkan. Sambung Amira. Hatinya bergejolak mendengar nominal yang disebutkan Rusli. Raffi hanya punya uang sekitar 1 juta, Dek. Kamu kan tahu, Raffi cuma kerja serabutan. Ia juga tidak menyangka istrinya akan melahirkan secara sesar. Kemarin-kemarin kandungan Dara baik-baik saja. Tiba-tiba saja ada komplikasi. Rusli menjelaskan panjang lebar. Berharap wanita anggun yang sekarang berdiri di hadapannya dengan melipat tangan ke dada akan tersentuh. Ia sangat tahu kalau menyangkut keluarganya. Amira begitu sangat perhitungan. Lalu, menurut Mas, aku akan memberikan uang kita sebanyak itu pada adikmu. Ah, sepertinya harapan Rusli sia-sia. Istrinya mulai menunjukkan kekerasan hatinya. Wajah Rusli memucat sedih. Kring. Ucapan mereka terjeda sejenak karena dering ponsel Rusli di atas meja. Lelaki itu meraih benda pipih miliknya biru, diiringi tatapan menyelidik dari sang istri. Gimana, Dek? Ini Raffi. Raut sedih suaminya tidak akan menggoyahkan pendirian Amira. Bilang saja seperti biasa. Mas, kalau kita tidak punya uang, kasih aja mereka 500.000 gitu aja kok repot. Amira merungut kesal, menciptakan kerut di jidat mulusnya. Dihempas tubuh langsingnya berbalut outfit syariah kekinian ke atas sofa di ruang keluarga. Jangan begitu, Dek. Sekali ini, kita kasih saja adikku pinjaman. Lagi pula ia sangat membutuhkan. Ucapan lelaki berperawakan lunak itu menggantung di udara ketika ia melihat tatapan mematikan dari sang istri. Stop, Mas. Adikmu itu tidak akan mampu bayar. Amira tidak perlu melanjutkan ucapannya lagi, karena ia tahu suaminya ini sudah mengerti kalau lelaki tidak boleh memberikan uang sebanyak itu pada adiknya. Dengan kasar Amira merebut ponsel yang masih berdering bertalu-talu di tangan Rusli. Rusli kaget, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Selain menyaksikan sang istri menggeser tombol terima panggilan, lalu seperti biasa dengan suara lembut Amira mulai berkicau menggunakan trik kalimat hebat untuk membungkam mulut keluarganya. Assalamualaikum, Raffi. Gimana keadaan? Dara dan dedek bayi? Alhamdulillah, mereka sehat, Kak. Amira mencibir mendengar ucapan mengandung kebahagiaan dari adik iparnya di seberang sana. Alhamdulillah, wa syukurillah. Walaupun begitu, tidak sedikit pun nada suaranya melenceng. Ada Bang Rusli, Kak. Raffi terdengar penuh harap di seberang sana. Amira mendengus sinis sambil mendelik ke arah suaminya. Oh, abangmu baru saja keluar. Raffi, ada urusan mendadak di toko. Dan kebetulan ponselnya ketinggalan. Rusli hanya memejamkan mata, menegadahkan kepala ke langit-langit ruangan. Hatinya ngilu mengingat sebentar lagi harapan adiknya akan dipatahkan oleh istrinya. Dan bodohnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Begini, Kak itu. Hati Amira begitu gemas mendengar nada gugup dari seberang. Ia sungguh tidak sabar lagi. Oh, abangmu sudah cerita sama kakak tadi.
Raffi, mengenai uang yang 10 juta itu, kan? Walau kesal, tapi Amira masih mampu berbasa-basi. Ya, karena ia memang begitu. Begitu ahli mengemas kekesalan hatinya pada seseorang dalam kalimat yang begitu apik. Iya, Kak. Amira bahkan tidak merasa simpatik sedikitpun mendengar suara adik iparnya yang penuh dengan nada keseganan. Itulah, Raffi, bukannya kami tidak mau memberikan uang. Tetapi, kau tahu sendiri kan, kami tidak punya uang sebanyak itu. 1 juta pun tidak sekarang. Toko sedang dalam masa-masa sulit sekarang. Barang banyak yang kosong. Itu aja kemarin kakak pinjam duit ayah kakak untuk melengkapi sedikit barang yang kosong. Begitu susah sekarang. Raffi, lepas makan sehari-hari aja sekarang. Kami benar-benar tidak punya uang. Demi Allah. Tetapi alhamdulillah masih ada sedikit rezeki buat si Dedek. Nanti langsung kakak transfer. Dalam hati Amira sudah merasa lega, karena telah berhasil mengatakan hal itu dengan nada suara yang begitu meyakinkan. Terserah apa tanggapan Raffi, toh, ia tidak akan peduli. Sementara mata lelaki di sebelahnya terlihat berkaca-kaca. Dalam batin Rusli begitu sedih dengan perlakuan istrinya pada adiknya. Padahal uang 10 juta itu, cuma setengah jam saja dihasilkan oleh toko grosir besar mereka. Ya, semenjak dulu Amira memang tidak pernah mau memberikan uang dalam jumlah besar pada keluarga suaminya. Bukan berarti ia tidak pernah menyisihkan sedikit rezeki untuk mereka. Wanita berlatar belakang keluarga terpandang dan kaya itu juga sering memberi, walau hanya sekedarnya saja. Pikiran Rusli menerawang, entah kemana adiknya sekarang akan mencari pinjaman untuk membiayai perawatan anak istrinya. Nah, simpel kan, Mas? Tinggal ngomong gitu aja nggak perlu merasa nggak enak. Toh kita udah kasih 500.000. Jumlah segitu juga pasti sangat besar buat adikmu. Tanpa kita hitung hutang lagi. Ucap Amira santai sesaat setelah memutuskan sambungan telepon. Ia membuka kerudung panjangnya lalu melepaskan rambut panjang dari ikatan. Mengibaskan perlahan mengeluarkan bau sampo mahal ke hidung Rusli. Kemudian tangannya meraih tas yang di atas meja. Lalu mengeluarkan ponsel berlogo Apple dan mulai menselancarkan jemari lentiknya di atas layar. Tapi, Raffi sangat membutuhkannya. Dek, tolonglah dia sekali ini. Rusli masih berharap hati sang istri akan luluh. Menatap penuh harap pada wajah istrinya. Wajah wanita cantik di depan Rusli itu, sekarang berubah masam. Matanya yang tadi fokus memindai ponsel beralih menatap suaminya dan mulai berkaca-kaca karena air mata kemarahan. Sekali ini, katamu, Mas, jangan asal bicara. Aku bisa sangat marah nanti. Sejak kita menikah sudah berapa kali aku menolong keluargamu yang dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan finansial sedikit pun. Amira. Muka Rusli merah padam. Sepertinya kali ini ia tidak akan sanggup lagi bersabar akan istrinya itu. Mas membentakku. Amira begitu terkejut. Ia sangat tahu kalau suaminya sedang marah maka ia akan memanggil namanya. Bukan dengan sebutan Dek lagi. Jangan keterlaluan. Amira, jangan terlalu memandang rendah keluargaku. Geram Rusli. Mata Amira menyipit. Tidak percaya suami yang selama ini tidak pernah berbicara kerasa terhadapnya sekarang terdengar begitu marah bahkan membentaknya. Mas, pekik Amira, histeris dilanjutkan dengan tubuhnya yang luruh ke lantai. Rusli mengusap wajah. Ya begitulah kelakuan Amira. Kalau suaminya sudah mulai bersikap agak keras maka ia akan mengeluarkan jurus mautnya itu. Namun kali ini, Rusli tidak akan goyah. Ia tidak boleh membiarkan wanita yang telah menerimanya 3 orang anak itu terus menjelek-jelekan keluarganya di depannya. Mas, tega sekali. Nah, benar kan? Amira memulai dramanya dengan posisi tubuh yang tergolek di lantai beralaskan karpet bludru marah. Biasanya Rusli akan selalu luluh melihat pemandangan itu. Namun, sekarang ia sudah bertekad untuk tidak terpengaruh. Tega katamu? Kamu yang tega. Saudaraku sangat membutuhkan uang itu. Tapi kamu bilang tidak ada. Sudah jelas uang begitu banyak di rekeningmu.
Bawa-bawa nama Tuhan lagi. Nggak takut dilaknat kamu. Amira terbelalak. Dalam hati ia begitu kaget. Kenapa kali ini suaminya tidak terpengaruh dengan aktingnya? Ini nggak bisa dibiarkan. Batinnya. Lagi pula, adikku tidak meminta secara cuma-cuma. Ia meminjam. Adikku itu juga tahu diri. Kapan keluargaku pernah meminta? Jika kita pernah memberi uang. Karena inisiatif kita sendiri kan? Itu pun dengan jumlah yang sangat minim bila dibandingkan dengan penghasilan kita. Sekarang Raffi sedang kesusahan. Ia saudara serahimku. Tidak mungkin aku akan membiarkannya. Sedangkan aku berlimpah harta di sini. Rusli tidak peduli dengan wajah Amira yang telah merah padam. Kali ini, ia harus menunjukkan status keluarganya di depan istrinya. Amira gemetar mendengar perkataan Rusli yang tidak disangka-sangkanya. Ia benar-benar tidak mengira suaminya akan mengeluarkan kata-kata yang begitu menohok. Mas, kamu yang bersaudara dengannya, bukan uang kita. Lagi pula, kau harus ingat siapa yang punya andil besar dalam usaha kita yang sukses ini. Aku harap kau tidak melupakannya. Diam, kau. Apa karena selama ini, aku terlalu bersikap lunak terhadapmu, selalu menuruti apa maumu? Lalu kau berpikir aku takut padamu? Begitulah. Rusli menatap tajam lada istrinya. Tidak ada lagi raut lunak di wajah itu. Kemarahan telah menguasainya. Sementara lagi-lagi Amira terbelalak mendengar ucapan Rusli. Mas! Pekiknya histeris. Amira sekarang seperti kehilangan kepercayaan diri. Suaminya ternyata tidak semudah yang dipikirkannya selama ini. Ingatlah. Aku bersikap lunak kepadamu selama ini, karena pesan ibuku. Aku tidak diperkenankan bersuara keras padamu, atau tidak menuruti keinginanmu. Aku diajarkan untuk menghormati wanita. Tapi nyatanya, kau tidak tahu diri. Apa selama ini kau tidak tahu betapa bersabarnya aku menghadapimu? Mas, hentikan semua ucapanmu. Kamu yang tidak tahu diri, Mas. Kamu harus tahu itu. Nafas Amira begitu sesak. Di mana ketidaktahuan diriku? Amira, 10 tahun aku bersabar dengan sikapmu itu. Apa? Kamu lupa, Mas? Siapa yang menyokongmu selama ini? Kalau tidak dukungan keluargaku maka tidak akan ada toko grosir yang sukses itu sekarang. Ingatlah jika bukan karena kepintaranku dalam memajukan usaha, maka hanya kedai kelontong di pinggir jalan saja yang akan menjadi penghasilanmu. Sepertinya sekarang Amira sudah menemukan emosinya kembali. Ia berharap kata-kata yang diucapkan kali ini akan kembali mampu membungkam Rusli. Aku tidak menyangkal itu, dan kamu juga harus ingat, aku juga telah mengembalikan uang ayahmu. Setelah mengucapkan itu, Rusli mengambil ponselnya di atas meja lalu segera bergegas meninggalkan ruangan itu. Mau, kemana, Mas? Mau transfer uang untuk adikku. Kamu lupa, Mas? Semua uang aku yang megang. Langkah Rusli yang panjang mendadak berhenti. Wajahnya kembali diliputi kekecewaan yang luar biasa. Ya Allah, kemana lagi aku harus meminjam uang sebanyak itu? Seorang lelaki berkulit sawo matang bertubuh jangkung terlihat mondar-mandir di lorong rumah sakit dengan wajah cemas. Harapan satu-satunya sudah kandas. Abangnya saja yang sekandung, sedarah dan memang sudah terkenal banyak uang tidak mau meminjamkannya apalagi orang lain. Ia memencet tombol HP jadul di genggamannya, berharap ada nomor seorang teman atau kenalan tersimpan di sana, yang mungkin saja sanggup memberi pinjaman. Namun, setelah ia menelpon dan sedikit berbasa-basi lalu mengutarakan niat, hanya terdengar ungkapan simpati dari seberang. Lalu setelah mengucapkan salam Raffi menutup telepon dengan perasaan hambar. Ia lalu duduk termenung di bersandar dinding lorong rumah sakit. Ini semua salahnya. Seandainya saja ia bekerja lebih keras lagi, tapi rasanya ia sudah melakukan apa saja pekerjaan yang ada tidak peduli hujan maupun panas. Namun, uang yang didapat tetap saja pas-pasan. Dara, istrinya, tidak disangka akan melahirkan secara sesar, dan tidak pernah terpikirkan sedikit pun.
Pasalnya anak pertama mereka lahir dengan lancar di rumah bidan saja yang hanya memakan biaya 100.000 karena memilih kartu sehat dari pemerintah. Raffi dan Dara berpikir persalinan anak kedua mereka ini juga akan berjalan lancar di rumah bidan. Selama hamil pun, Dara tidak mempunyai keluhan yang berarti selain mual. Tetapi takdir berkata lain. Dini hari tadi, istrinya mengalami pecah ketuban, tapi tanpa kontraksi tanda melahirkan sama sekali. Anehnya bayi dalam perutnya terasa tidak bergerak selincah biasanya. Dara merasa gerakan anaknya begitu lemah. Raffi segera membawa istrinya ke rumah bidan tempat biasa memeriksakan kandungan. Bidan itu terlihat cemas. Berkali ia tanyakan pada Dara, apa tidak ada rasa sakit sedikit pun? Dara bilang tidak ada. Karena ia memang tidak merasakan sakit apa-apa. Tidak ada ketuban sama sekali. Bahkan saya merasakan rambut bayinya. Detak jantungnya juga tidak beraturan. Ucap bidan itu setelah berkali-kali melakukan pemeriksaan lewat jalan lahir serta memantau detak jantung bayi, membuat Raffi sangat cemas. Dipandangi wajah istrinya yang seketika sudah memucat. Lalu bagaimana, Bu Bidan? Tanya Raffi bingung. Pembukaannya cuma satu. Lebih baik kita rujuk ke rumah sakit sekarang. Akan sangat beresiko kalau menundanya. Kalian punya BPJS, kan? Raffi dan Dara mengangguk bersamaan. Lalu mereka pun berangkat ke rumah sakit umum yang berjarak sekitar setengah jam dari rumah diantar langsung oleh bidan itu. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung diarahkan ke poli ibu dan anak. Seorang dokter SPOG wanita langsung sigap memeriksa janin Dara lewat USG. Dokter berwajah ayu itu berkali-kali mengernyitkan alis, kemudian raut prihatin tergambar di wajahnya. Bagaimana, Dok? Tanya bidan yang ikut mengantar. Sepertinya dokter itu berusaha bersikap biasa saja. Ia menarik napas panjang sebelum mengucapkan sesuatu yang membuat sepasang suami istri itu dilanda kegelisahan yang semakin dalam. Bayinya sudah hampir kekeringan dan sangat lemah. Diinduksi pun sepertinya akan sia-sia. Jalan terbaiknya untuk menyelamatkan bayi ini adalah dengan secepatnya dioperasi. Sebelum ia benar-benar lemah di dalam. Kalau begitu lakukan saja, Dok. Yang penting anak dan istri saya selamat. Raffi memotong pembicaraan dokter dengan penuh semangat. Lagi pula ia tidak perlu merisaukan biaya karena BPJS yang diberikan pemerintah secara gratis kepada keluarganya akan menjamin segalanya. Dara yang dari tadi hanya bisa menangis juga setuju dengan perkataan suaminya. Masalahnya sekarang karena jadwal. Ruang operasi telah penuh beberapa jam ke depan. Sedangkan kondisi bayi Budara ini seperti tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalaupun kita rujuk ke rumah sakit umum lainnya, jaraknya terlalu jauh, sekitar 2 jam dari sini. Itu bisa memutuskan harapan. Saran saya sebaiknya kita rujuk saja ke rumah sakit swasta spesialis ibu dan anak yang tidak jauh dari sini. Di sana tentu akan langsung cepat ditangani. Tetapi, rumah sakit di sana tidak bekerja sama dengan BPJS. Jelas dokter itu menghadirkan kecemasan yang lain di hati Raffi dan Dara. Berapa biayanya di sana, Dok? Raffi bertanya gamang. Sekitar 12 juta. Sebaiknya cepat buat keputusan daripada ada penyesalan nanti. Uang bisa dicari, nyawa tidak bisa dibeli. Ucap dokter itu sambil mengusap bahu Raffi. Betul, apa yang dikatakan dokter itu sangat benar. Yang penting sekarang istri dan anaknya harus selamat dulu. Masalah biaya bisa dipikirkan nanti. Setelah hatinya bertemu lega, suara bayi perempuan yang telah lama diharapkannya mengalun indah di telinga. Senyum sang istri kembali merekah walau terlihat menahan nyeri akibat bius yang sudah berkurang. Rasa syukur berucap tidak putus-putusnya dari bibir. Sekarang saatnya Raffi memikirkan biaya. Orang pertama dan harapan satu-satunya tentu adalah sang kakak. Sejak istrinya memasuki ruang operasi tadi, harapan sudah sepenuhnya ia gantungkan pada Tuhan, dan sangat yakin abangnya Rusli adalah perantaranya. Walau rasa canggung sekilas hadir di hati, merasa walau abangnya itu punya banyak yang tidak pernah sekalipun ia meminta tetapi ini di luar kendalinya.
Sungguh ia tidak bermaksud merepotkan kakaknya. Tapi apa boleh buat? Lagi pula ia akan berusaha untuk membayarnya nanti. Kau tidak usah merisaukan biayanya. Adikku, abangmu ini akan segera mentransfernya. Tetapi, abang bilang dulu sama kakak iparmu ya, kata Rusli dari seberang telepon. Seketika rasa haru menyeruak dalam dada Raffi. Air mata tanpa disadari menetes di pipinya. Tentu saja abang harus bilang sama kakak ipar dulu. Seorang istri harus ridho kemana uang suami diberikan supaya berkah. Begitu selalu pesan almarhum ibu kita, batin Raffi. Terima kasih, Bang. Aku akan berusaha mati-matian untuk membayarnya. Aku tidak akan pernah abai dengan hutangku itu. Aku janji. Ucap Raffi mantap. Ah, tidak usah kau pikirkan masalah bayaran dulu. Yang penting anak dan istrimu sehat-sehat saja. Itulah gunanya saudara. Sebentar lagi abang transfer. Kakak iparmu sedang dalam perjalanan. Tidak terkira rasa syukur terucap dalam hati Raffi. Dadanya berdebar penuh kebahagiaan. Abangnya itu memang dari dulu sangat menyayanginya. Hanya saja semenjak bujangan hingga menikah Rusli merantau ke kota besar yang cukup jauh. Dan kesibukan Rusli yang cukup padat sehingga komunikasi antara mereka sedikit terhambat. Walau sesekali Rusli masih meluangkan waktu untuk menelpon saudaranya. Bagaimana, Mas? Abang Rusli bersedia meminjamkannya. Dara yang terbaring telentang bertanya penuh harap. Raffi mendekati istrinya dan mengecup kening Dara penuh kasih sayang. Alhamdulillah, sayang. Sebentar lagi akan ditransfer oleh abang. Sekarang tidak usah lagi berpikir yang macam-macam. Raffi mengecup punggung tangan istrinya. Tetapi tidak lama kemudian, sukacita dalam hati Raffi kandas. Seiring telepon yang diangkat oleh kakak iparnya. Demi Allah, toko sekarang dalam keadaan susah. Kami tidak punya uang sebanyak itu, Raffi. Kira-kira begitu ucapan bernada lembut dan prihatin dari kakak iparnya di seberang sana. Nyaris meleburkan segala pertahanan Raffi. Lututnya gemetar. Pemandangan terasa berkunang-kunang. Pak, secepatnya melapor ke bagian administrasi, ya. Seorang wanita berpakaian serba putih menyerahkan secari kertas kepadanya. Apa yang harus kulakukan? Berkali-kali Raffi bertanya pada diri sendiri. Berharap ia menemukan jawaban yang akan mengurangi beban berat ini. Sekarang ia hanya terduduk lemas di koridor sepi. Wajahnya basah. Air mata serta keringat putus asa bercampur jadi satu. Raffi. Raffi merasa ada tepukan lembut di bahunya. Ia menoleh. Apa kau benar-benar mengira aku sebodoh itu, Amira? Desis Rusli tajam. Membuat raut percaya diri Amira yang telah normal menjadi surut kembali. Apa? Jangan bilang. Mas punya simpanan diam-diam. Memerah wajah Amira. Ternyata suaminya yang patuh pandai main belakang juga. Ia merasa tertipu. Rusli terawa sumbang. Bercerminlah sekarang. Amira, kau akan histeris melihat raut wajahmu yang seperti itu. Dengus Rusli. Kemudian ia melanjutkan langkahnya membuka pintu dengan kasar. Lalu, menghempaskan keras, membuat tubuh Amira terlonjak kaget. Mas, berhenti. Amira berteriak dengan kekuatan suara penuh. Berharap suaminya akan kembali merengkuh tubuhnya seperti yang lalu-lalu. Tetapi tidak. Suara mesin mobil di halaman menghapus angannya. Amira tetap saja tidak kehabisan akal. Hatinya begitu panas sekarang. Dipasang kembali jilbab lebarnya. Dengan cepat ia membuka pintu lalu berlari menyusul mobil yang hampir keluar dari perkarangan. Mas, berhenti. Aku tidak bisa kamu perlakukan seperti ini. Kamu sudah zolim, Mas. Tetap saja. Walaupun Amira telah berlari dan berteriak sekencang-kencangnya hingga mengundang perhatian tetangga, mobil yang dikendarai Rusli sudah menghilang di balik tikungan kompleks elit itu. Dasar lelaki tidak tahu diri. Lihat saja nanti. Kamu akan mengemis-ngemis untuk sebuah maaf dariku, umpat Amira kesal. Dengan gontai wanita yang masih terlihat cantik dalam keadaan kacau seperti itu, melangkah ke dalam rumah.
Ia sempat mendelik kesal pada para tetangga yang seperti kepo dengan drama yang baru saja ia mainkan. Rusli memarkirkan mobil dengan asal di halaman tokonya yang luas. Dengan tergesa ia turun, lalu berjalan cepat ke dalam bangunan ruko bertingkat 3 yang begitu luas. Barang-barang menumpuk di setiap sisi ruangan, menggambarkan kejayaan yang sedang berpihak pada sang pemilik. Rusli mendekati meja kasir, berbicara sebentar dengan 2 karyawan yang dari tadi tengah sibuk menghitung belanjaan para pembeli yang membludak. "Berikan 20 juta. Pinta Rusli. 2 karyawan itu saling pandang. Mereka sedikit heran. Tidak biasanya bos mereka ini minta uang dalam laci kasir siang-siang bolong begini. Tapi Pak, mereka terlihat ragu. "Kenapa? Aku juga bos kalian di sini," bentak Rusli. Dalam hati ia merasa begitu rendah. Bahkan karyawan tokonya sendiri tidak merasa segan padanya. Pengaruh Amira benar-benar membuatnya tidak ada arti. Iya Pak, tapi kami harus izin ibu dulu." Dengan tangan gemetar salah satu dari karyawan itu meraih ponsel. Rusli semakin gemas. "Berhenti. Jangan hubungi siapapun. Berikan uang itu secepatnya." "Ah, kenapa aku harus repot-repot meminta pada kalian? Aku juga bisa ambil sendiri." Dengan cepat Rusli memasuki ruangan sempit khusus kasir. Dengan kalap ia mendorong kedua karyawan itu, hingga mereka sedikit terjerembat. Tanpa basa-basi lagi, tangan Rusli membuka laci kasir lalu mengambil tumpukan uang dari dalam sana. Dalam sekejap Rusli telah menjelma menjadi perampok. Hanya saja kabar baiknya yang digasak adalah uang miliknya sendiri. Persetan dengan reaksi Amira nanti, ia tidak ingin pusing memikirkannya. Rusli dengan segera meninggalkan tempat itu, memacu mobilnya dengan perasaan lega. Rasa senang menelusup dalam hatinya. Walau dengan cara yang sedikit brutal, akhirnya ia akan bisa membantu adiknya. Ia meraih ponsel yang terletak di dash, menggeser layar dan menemukan nomor ponsel Raffi. Segera ia menekan tombol telepon. Hanya terdengar nada yang tersambung, tapi tidak dijawab. "Apakah ia marah padaku?" guman Rusli sedih. "Yah, wajar saja ia marah. Aku tidak berguna sebagai kakak. Percuma saja punya banyak uang, tapi tidak bisa meringankan beban saudara yang membutuhkan. Hanya karena selama ini terlalu menuruti kata istri." Rusli semakin menggumpati dirinya. Mobil diberhentikan begitu saja di bahu jalan. Lalu tiba-tiba saja bayangan Amira yang tengah menerima telepon Raffi tadi siang tanpa merasa bersalah singgah di pelupuk matanya, menghadirkan sensasi panas dalam dada. "Ah, keterlaluan," desisnya. Dengan gemas ia memukul kemudi. Dengan penuh harap ia kembali meraih ponsel, menekan kembali nomor adiknya. Lagi-lagi nada tersambung tapi tidak diangkat. Rusli mencoba lagi dan lagi. Entah di panggilan keberapa, akhirnya terdengar sapaan penuh kelegaan dari sana. Begitu juga Rusli, ia juga sangat lega sekarang. "Kirim nomor rekeningmu, Raffi. Abang akan segera transfer uangnya sekarang," ucap Rusli riang. "Oh, benarkah, Bang? Tetapi tadi abang mencari pinjaman, Raf." Rusli terpaksa mengarang alasan. Tidak mungkin ia bilang Amira yang berbohong. "Terima kasih, Bang. Sudah mau repot-repot mencari pinjaman untuk kami. Tetapi, alhamdulillah biaya operasi telah dilunasi, Bang." Rusli terkejut. "Bukannya kamu bilang tidak punya uang?" "Memang benar itu, Bang. Tetapi barusan ada orang baik. Ia dengan sukarela membayar semuanya. Aku jadi tidak enak." Ia bilang itu, sukarela tidak dihitung hutang. Rusli merasa ucapan Raffi sangat menohok dirinya. Ada orang baik yang membayarkan biaya operasi istri adiknya dengan sukarela. Sedangkan ia sebagai kakak kandung tidak bisa berbuat apa-apa selain takluk di kaki sang istri. "Wow, benar-benar terlihat sangat buruk sekarang Rusli," umpat hati kecilnya. "Kak, suamiku sudah benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya ia membentakku hanya karena aku tidak mau meminjamkan uang pada adiknya."
Amira meratap Parau dengan ponsel didekapkan ke telinga. Matanya sembab, serta kehitam-hitaman dikarenakan maskara yang luntur terkena air mata. Terdengar hela napas berat dari seberang sana. Berapa memangnya adik iparmu meminjam uang? 10 juta, Kak. 10 juta. Suara Amira meninggi. Untuk apa memangnya? Istrinya melahirkan sesar. Raffi hanya punya uang 1 juta. Sudah tahu tidak punya uang, malah nekat melahirkan enak. Ia tahu mungkin abangnya banyak duit makanya ia santai saja. Memang orang tidak tahu diri. Kerjaan nyusahin kami aja. Astagfirullah. Mira. Nyebut dek. Melahirkan enak katamu? Ya Allah. Lah, emang iya kan, Kak? Mereka tinggal minta uangnya pada suamiku. Tapi, kamu nggak ngizinin suami. Kamu buat bantu adeknya. Suara di seberang sana terdengar marah. Nggak dong, Kak. Dia akan bayar pakai apa? Raffi tidak akan sanggup. Makanya aku kirimkan aja uang secara sukarela 500.000. Jumlah itu pasti juga nggak sedikit buat mereka. Kamu keterlaluan, Amira. Raffi sangat membutuhkan uang tersebut. Kamu malah memikirkan dengan apa akan ia bayar? Kamu kasihkan saja uang segitu tidak akan ada ruginya untukmu. Itu sangat kecil jumlahnya dibandingkan omset tokomu dalam sehari. Dek, ia saudara kandung suamimu. Saudara-saudara terus saja bilang begitu. Uangku tidak untuk dihibahkan begitu saja. Kak, jangan terlalu menyalahkanku. Aku cuma mau cerita. Tapi kenapa kakak jadi yang marah sama aku? Isakan Amira semakin keras. Karena kesalahanmu sangat fatal. Amira, andai saja Raffi meminjam padaku aku akan langsung memberikannya. Kenapa hatimu begitu keras? Mira, apa salah keluarga suamimu itu? Seminggu yang lalu aku dengar Bang Farhan minjam duit kamu 25 juta dan langsung kamu kasih. Apa suamimu melarangnya? Enggak kan? Lalu kenapa giliran adik suamimu yang pinjam kamu tolak? Bang Farhan dan Raffi itu setara Amira. Kuping Amira serta hatinya terasa terbakar mendengar ucapan kakaknya yang terkesan membela suaminya. Padahal ia ingin curhat dan ingin mendapatkan pembenaran. Bang Farhan itu meminjam untuk modal, dan ia jelas akan membayarnya. Tapi kalau Raffi, sudahlah, Amira bayaran aja yang ada di otakmu itu. Capek aku bicara denganmu. Selalu egois dan ingin menang sendiri. Ingatlah Amira. Membantu saudara itu wajib kalau kita mampu. Anggap saja kau mensedekahkan sedikit hartamu agar usahamu semakin berkah. Tapi, aku sudah kasih 500.000, Kak. Raffi butuh 10 juta lalu hanya kamu kasih 500.000? Masuk akalkah itu? Ia meminta sama abangnya mungkin karena terpaksa. Pada siapa lagi Raffi akan mengadu? Satu-satu saudaranya yang berada ya cuma Rusli. Tetapi, kau sungguh istri yang zalim, Mira. Cukup, Kak, cukup. Aku juga mau mengingatkan, Amira. Selama ini aku lihat, kau terlalu mengatur-atur suamimu, melarangnya ini itu. Rusli seakan hidup di bawah kakimu, menjadikan ia nampak bodoh di pandangan orang lain. Namun, seorang lelaki itu mempunyai sifat seekor singa, Mira. Saat ia sudah bosan kau perlakukan seperti itu, maka ia akan pergi meninggalkanmu. Mira, Rusli itu pintar dan tampan. Tidak akan sulit mencari pekerjaan ataupun wanita lain. Kau pun sangat tahu itu, kan? Mulai sekarang ubahlah sifatmu itu. Kalau tidak ingin kehilangan suami yang aku tahu sangat kau cintai itu. Jangan sampai kau kehilangan lelaki baik seperti itu. Ia rela meninggalkan semuanya demi kamu. Amira sungguh geram mendengar ocehan kakaknya itu. Aku rasa selama ini, yang aku lakukan pada suamiku sudah benar. Aku sangat mampu untuk menjaga hartaku dan suamiku. Kau tidak perlu mengajariku untuk itu. Kak, tidak mungkin. Mas Rusli akan berani meninggalkanku. Ia sangat mencintaiku. Lagi pula kemana ia akan pergi jika tidak punya uang?
Astagfirullah, terserah apa katamulah. Amira, kau memang keras kepala. Semoga segalanya memang terjadi sesuai kehendakmu. Dengan kesal Amira memutuskan sambungan telepon secara sepihak, lalu membanting benda itu ke ranjang. Tapi kemudian ia ambil lagi, ia akan menelpon Rusli sekarang. Sudah beberapa kali mencoba menghubungi nomor ponsel suaminya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Hari sudah semakin beranjak malam, tetapi tidak ada tanda-tanda Rusli akan pulang. Amira semakin gelisah, teringat kata-kata kakaknya barusan. Ia berjalan mondar-mandir di lantai atas rumahnya yang mewah, sesekali mencek kamar ketiga anaknya, Safa, Marwa, dan Syafiq yang sudah tertidur lelap. Wanita itu memasuki kamarnya lagi, membuka lemari khusus lingerie. Ia memilih salah satu yang paling menantang, lalu mencobanya seulas senyum terkembang di bibir merekahnya. Tidak akan ada wanita yang mengalahkan pesonaku di matamu, Mas. Walaupun sudah melahirkan 3 orang anakmu, tubuhku tidak kalah dengan para gadis-gadis. Mana bisa, kau berpaling dariku. Aku akan bertaruh untuk itu. Senyumnya semakin terkembang tatkala terdengar pintu pagar dibuka bersamaan dengan deru mobil memasuki perkarangan. Amira menyambar kimono yang tergeletak di kasur untuk menutupi tubuhnya yang dibalut lingerie minim. Ia lantas berlari menuruni tangga dan menuju teras. Matanya menyipit melihat siapa yang turun dari mobil sambil membopong tubuh Rusli yang terlihat sempoyongan. Dadanya bergemuruh hebat. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya ya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.